Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel CC Karoliani. Kali ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang prediksi soal PPPK Guru PPKN tahun 2023, kompetensi teknis, dan kunci jawaban serta pembahasannya. Baiklah, Bapak Ibu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita mulai di nomor satu. Ibu Bapak, Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah A. Induktif, B. Deduktif, C. Individual, D. Kelompok, E. Saintifik. Pembahasannya, sebelum menentukan model pembelajaran, guru PPKN perlu terlebih dahulu menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk tujuan pembelajaran siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yakni pendekatan kelompok. Jawabannya adalah D, yaitu kelompok. Nomor 2, Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu A. Mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengamalan sila-sila Pancasila. D. Mengidentifikasi berbagai contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Pembahasannya, guru PPKN dalam mengembangkan metode pembelajaran harus mencermati indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode inquiry melatih peserta didik untuk mencoba, menemukan, dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, peserta didik dikembangkan kemampuan keterampilan kewarganegaraannya. Jawabannya adalah B, yaitu menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Nomor 3, Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. B. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok. E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Pembahasannya, setiap mode pembelajaran memiliki langkah-langkah atau sintak baku yang diterapkan dalam pembelajaran. Guru PPKN harus mampu memahami setiap urutan langkah yang akan diterapkan. Ketika guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran diskusi, maka langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam membagi kelompok, guru dapat menggunakan strategi inovatif, termasuk dalam memberi nama kelompok. Misalnya, untuk menentukan suatu kelompok tentang tertentu, guru dapat membuat potongan puzzle. Beberapa rumah adat sesuai dengan jumlah kelompok yang akan dibuat. Lalu, kemudian membagikan kepada semua peserta didik.
Setelah puzzle terbentuk utuh menjadi satu bentuk rumah adat, maka itulah anggota kelompoknya dan nama kelompok sesuai dengan nama rumah adat. Jawabannya adalah A, yaitu membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Nomor 4, Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Pembahasannya, guru PPKN di samping harus mampu mengembangkan bahan ajar, metode, dan evaluasi, juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Media yang tepat untuk indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagan alur tersebut akan memudahkan peserta didik dalam pencapaian kompetensi pembelajaran. Jawabannya adalah B, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Nomor 5, Ketua Komisi Yudisial KY melihat banyak hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial juga bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pemimpin Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan wacana di atas, keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara adalah A. Menganalisis kasus-kasus hukum yang melibatkan hakim. B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggaran hukum. C. Mendorong agar KY memberikan sanksi berat bagi hakim pelanggar hukum. D. Mengevaluasi putusan MA apabila memecat semua hakim pelanggar hukum. E. Memahami tugas-tugas dari lembaga tinggi negara. Pembahasannya, dalam praktik belajar kewarganegaraan, maka sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya, maka siswa sebagai warga negara maka harus memiliki keterampilan kewarganegaraan. Terkait kasus di atas, maka mereka harus bisa merancang usulan sanksi yang tepat bagi hakim yang sudah terbukti melanggar. Jawabannya adalah B. Merancang usulan sanksi yang tepat terhadap hakim pelanggar hukum. Sampai di sini dulu 5 soal prediksi soal PPPK, guru PPKN. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.